help! Please help! I'm lost. Anyone help me, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil yang sunyi. Di tengah gelap dan angin yang menderu, seorang bule tersesat muncul dengan wajah pucat. Bajunya basah dan robek, napasnya tersengal-sengal. Tangan gemetarnya menahan ketakutan. Matanya menatap kosong, seakan menyembunyikan rahasia yang bisa mengubah hidup siapapun yang menolongnya. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi dengan keluarga yang mu menolongnya? Kisah ini akan membuatmu tercengang dan tidak bisa berpaling sejenak. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Garda Cerita dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Matahari sore mulai merunduk di balik perbukitan desa. Udara yang hangat dan bau tanah basah setelah hujan menyelimuti kampung kecil itu. Pak Seno baru saja pulang dari ladang, membawa sekeranjang sayur dan buah. Bu Sari menunggu di beranda sambil menyiapkan minum sore. Dua anak mereka, Raka dan Lila, berlarian di halaman, tertawa riang sambil mengejar kucing yang melintas. Tiba-tiba, dari hutan yang mengelilingi kampung, terdengar suara langkah yang berat dan napas tersengal. Pak Seno berhenti sejenak, mengernyit. Di balik pepohonan, terlihat sosok asing, seorang pria kulit putih dengan rambut pirang dan baju kotor, tampak kebingungan. Ia berjalan goyah, matanya menyiratkan kelelahan dan ketakutan. Bu Sari bergegas keluar. "Pak, lihat itu, ada orang asing di hutan," katanya sambil menunjuk. Pak Seno mengangguk, hatinya tersentuh. Meski mereka hidup sederhana, mereka selalu percaya untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Pak Seno melangkah mendekat, hati-hati tapi tegas. "Permisi, apakah kau tersesat?" tanyanya dengan bahasa sederhana yang pelan. Bule itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan, lalu mengangguk pelan. Napasnya berat, bajunya kotor dan robek di beberapa bagian. Ia tampak kelaparan dan kehausan. Tanpa ragu, Bu Sari menyiapkan minum dan roti sederhana dari dapur. Anak-anak mendekat, penasaran tapi tidak takut. Bule itu menatap mereka sejenak, ragu, lalu menerima minuman itu dengan tangan gemetar. "Tang, Yu," katanya terbata-bata. Suaranya serak. Pak Seno tersenyum ringan, tidak peduli bahasa mereka berbeda. Malam mulai turun ketika keluarga itu memutuskan untuk membawa bule itu ke rumah mereka. Mereka memberinya selimut, tempat duduk di dekat api unggun, dan makanan hangat. Bule itu memperkenalkan dirinya dengan kata yang sederhana, "Leo," sambil tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Ia sering menoleh keluar jendela, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Selama makan malam, anak-anak terus mengajukan pertanyaan, mencoba mengenal tamu mereka. Leo hanya tersenyum dan sesekali menjawab dengan kata-kata singkat. Pak Seno dan Bu Sari saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang misterius dengan pria ini. Namun mereka menekan rasa curiga dan memilih untuk fokus pada kebaikan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari hutan. Pak Seno menegakkan badan, memandang ke arah suara itu. Leo menegang, wajahnya berubah pucat, seakan mengenali sesuatu yang mendekat. Namun sebelum mereka sempat bertanya, suara itu menghilang. Hening kembali menyelimuti halaman, hanya terdengar desah angin di pepohonan. Malam itu, ketika anak-anak tertidur, Pak Seno dan Bu Sari duduk di beranda, memandang Leo yang duduk termenung di dekat api unggun. Mereka merasa ada cerita besar yang tersembunyi di balik mata pria itu. Sesuatu yang tak mereka mengerti, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka. Di saat yang sama, Leo menulis pesan singkat di buku catatannya. Pesan itu tidak untuk keluarga, tapi untuk seseorang yang mencari dia. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. "Aku harus bertahan sampai esok, mereka tidak boleh tahu." Mata Leo menatap gelapnya malam, penuh kecemasan dan rahasia yang belum terungkap. Di desa yang tenang itu,
satu pertemuan sederhana telah dimulai. Pertemuan yang akan membuka rangkaian kejadian yang tak terduga, penuh rahasia, dan ujian bagi hati sederhana yang menolong orang asing. Malam itu, semua masih tenang, tapi ketegangan sudah terasa, seperti bayangan yang mengintai di pinggir api unggun. Pagi di desa terasa segar setelah hujan semalam. Embun menempel di daun-daun. Aroma tanah basah masih menyelimuti jalan setapak. Raka dan Lila berlarian ke kebun sambil membawa ember kecil untuk memetik sayuran. Leo, yang malam tadi tampak gelisah, duduk di teras rumah dengan tatapan kosong. Ia mencoba beradaptasi dengan suasana sederhana desa, tapi matanya sesekali menatap jauh ke hutan, seolah menunggu sesuatu yang tak tampak. Pak Seno keluar dari dapur dengan membawa piring sarapan. "Leo, mau ikut sarapan?" tanyanya ramah. Leo menoleh, tersenyum tipis, dan mengangguk. Ia belum terbiasa dengan bahasa mereka, tapi gestur sederhana keluarga itu membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya sejak tersesat. Saat makan, anak-anak mulai berani mengajukan pertanyaan. "Paman Leo, dari mana kau datang?" tanya Lila polos. Leo menatap mereka, mencoba tersenyum. "From far place," jawabnya terbata. Anak-anak menatapnya kagum, lalu Raka menambahkan, "Kau bisa ikut kami belajar di ladang nanti." Leo mengangguk lagi. Ada rasa hangat yang muncul di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan di kota besar yang sibuk dan penuh tekanan. Hari itu, Leo ikut ke ladang. Pak Seno mengajarinya menanam dan merawat sayuran. Meski terlihat sederhana, Leo belajar dengan cepat, mempraktikkan sesuatu yang tampak alami. Anak-anak kagum melihatnya. Lila bahkan meniru gerakannya. Ada tawa kecil yang terdengar di antara kesibukan. Suasana yang begitu berbeda dengan hidup Leo sebelumnya yang penuh ketegangan. Namun, kehidupan sederhana itu tidak membuat masa lalu Leo hilang begitu saja. Saat sedang menggali tanah, Leo mendengar suara kendaraan di kejauhan. Ia menegangkan badan, matanya mencari arah suara. Pak Seno yang melihatnya bertanya, "Ada apa, Leo?" Leo hanya menggeleng, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Anak-anak tidak mengerti, tapi merasakan ketegangan yang aneh dari paman baru mereka. Malam harinya, setelah makan, Leo duduk bersama keluarga di teras. Ia mulai membuka sedikit tentang dirinya, menceritakan tentang kota besar dan kehidupannya yang berbeda. Ia berbicara perlahan, hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pak Seno dan Bu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa senang Leo mulai mempercayai mereka. Anak-anak duduk di pangkuan mereka, mata berbinar-binar, mendengar cerita tentang dunia yang jauh dari desa mereka. Hari-hari berikutnya, Leo semakin akrab dengan keluarga. Ia membantu Bu Sari memasak, mengajari anak-anak bahasa Inggris, bahkan membuat mainan sederhana dari kayu untuk mereka. Desa yang biasanya tenang mulai menjadi hidup oleh kehadiran Leo. Namun, ada beberapa tetangga yang mulai memperhatikan. Beberapa berbisik-bisik, menebak siapa sebenarnya bule ini, dan apakah ia benar-benar hanya turis tersesat. Suatu sore, saat Leo sedang membantu Pak Seno memperbaiki pagar rumah, seorang tetangga tua, Pak Dharma, menghampiri. "Keluarga Seno, kau tahu siapa tamu ini sebenarnya?" tanyanya pelan. Pak Seno menatapnya, ragu. Leo berhenti bekerja dan menatap Pak Dharma dengan waspada. Namun, sebelum Pak Dharma sempat menjelaskan, Lila memanggil, "Raka, lihat, Leo mau ajari kita main layangan." Pak Dharma tersenyum samar dan pergi, meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Hari-hari sederhana itu mulai mengajarkan Leo tentang arti hidup yang sebenarnya. Ia belajar sabar, bersyukur, dan menikmati hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Anak-anak pun belajar dari Leo, tidak hanya bahasa, tetapi keberanian untuk mencoba hal baru dan empati terhadap orang lain. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam menjelang, Leo berdiri di depan jendela, melihat langit gelap yang berawan. Ada rasa gelisah yang muncul lagi. Ia tahu seseorang sedang mendekat, dan keluarga yang menolongnya tidak tahu bahaya yang sedang mengintai. Hatinya berat, tetapi ia tersenyum tipis,
berjanji pada diri sendiri untuk melindungi mereka sebaik mungkin, meski rahasia dan masa lalunya bisa mengancam kedamaian desa mereka. Di desa kecil itu, kehidupan telah berubah. Bukan hanya keluarga Pak Seno, tetapi juga Leo, yang mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Namun bayangan ancaman dan rahasia masa lalu terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. 2 minggu berlalu sejak Leo tiba di desa. Kehidupan keluarga Pak Seno mulai terasa berbeda. Pagi hari diisi dengan suara ayam berkokok, aroma sayuran segar, dan tawa anak-anak yang bermain di halaman. Leo semakin terbiasa dengan kegiatan sederhana di desa, membantu Pak Seno di ladang, belajar memasak dengan Bu Sari, dan mengajari anak-anak bahasa Inggris. Suasana yang hangat dan damai membuatnya merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun ketenangan itu mulai terganggu. Suatu sore, saat Pak Seno dan Leo sedang memperbaiki pagar kayu di sisi rumah, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Bukan suara motor atau sepeda biasa, tapi mobil besar yang melaju perlahan di jalan tanah. Leo menegangkan tubuhnya, matanya menatap jauh ke arah suara itu. "Pak Seno, mereka," gumamnya pelan, tapi Pak Seno hanya mengernyit. "Siapa mereka, Leo?" tanya Pak Seno, menaruh palu yang sedang digunakan. Leo menggeleng, enggan menjawab terlalu banyak. Anak-anak muncul dari ladang, penasaran melihat wajah tegang Leo. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasakan ketegangan yang menumpuk di udara. Malamnya, setelah makan, Leo duduk di dekat api unggun. Ia menatap nyala api. Tangannya menggenggam erat buku catatan yang selalu dibawanya. Ia tahu ancaman itu semakin dekat. Beberapa orang dari masa lalunya sedang mencari, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keesokan harinya, Pak Seno memutuskan untuk mengajak Leo berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Di perjalanan, Leo mulai menunjukkan kemampuannya yang tidak biasa. Ia bisa menandai jejak kaki, membaca arah angin, dan bahkan menemukan sumber air tersembunyi. Pak Seno terkejut. "Kau sangat tahu cara bertahan di hutan. Bagaimana kau bisa begitu?" tanyanya. Leo tersenyum tipis, tidak menjawab. Ada rahasia yang masih tertutup rapat di balik matanya. Saat mereka kembali ke rumah, seorang tetangga, Pak Dharma, menghampiri lagi. Ia menatap Leo dengan mata yang penuh curiga. "Kau harus hati-hati, Seno. Orang itu bukan turis biasa," katanya pelan. Lalu berlalu sebelum Pak Seno sempat menanyakan lebih jauh. Leo menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ada mata-mata yang mengawasi. Malam berikutnya, suasana menjadi mencekam. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah dan desah napas yang berat. Anak-anak tertidur nyenyak, tetapi Leo tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela, mengamati gelapnya hutan. Mereka semakin dekat. "Besok aku harus memastikan mereka tidak menemukan keluarga ini," gumamnya. Pak Seno yang lewat melihat Leo termenung, tapi tidak bertanya. Ia tahu Leo sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing terlihat mondar-mandir di pinggir desa. Ia berpakaian rapi, namun tatapannya tajam dan mencurigakan. Rasa waspada mulai muncul di hati Pak Seno dan Bu Sari, meskipun mereka belum tahu siapa pria itu. Leo memperingatkan mereka secara samar, mengajarkan bagaimana berdiam diri, mengunci pintu, dan menjaga anak-anak tetap dekat. Anak-anak merasa ketegangan itu, tapi mereka percaya pada paman mereka. Hari demi hari, ancaman semakin terasa nyata. Leo mulai membuat jebakan sederhana di sekitar rumah, menandai setiap jejak yang mencurigakan, dan mengajari keluarga bagaimana membaca tanda-tanda bahaya. Pak Seno dan Bu Sari kagum sekaligus cemas. Mereka mulai menyadari bahwa tamu yang mereka tolong bukan hanya membutuhkan perlindungan, tapi juga menjadi guru tentang keberanian dan kewaspadaan. Di malam yang gelap, Leo duduk sendiri di luar rumah, menatap langit yang tertutup awan. Ia tahu masa depan keluarga ini bergantung pada kemampuannya bertahan, tetapi hatinya mulai merasa hangat karena mereka menolongnya tanpa pamrih. Ia tersenyum tipis, meski ancaman terus mengintai. Suatu malam,
sebuah bayangan muncul di ujung ladang. Leo menegang. Mereka datang lebih cepat dari yang kupikirkan, bisiknya pelan, seakan berbicara pada diri sendiri. Ancaman itu tidak hanya menguji keberanian Leo, tetapi juga kesabaran dan kebaikan keluarga Pak Seno. Desa yang sebelumnya damai kini berada di ambang perubahan, dan semua tindakan kecil yang mereka lakukan akan menentukan keselamatan mereka. Kegelapan malam menyelimuti desa, tetapi di dalam hati mereka ada secercah cahaya, cahaya kebaikan dan keberanian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah ancaman itu mulai terasa, desa yang tenang mulai dipenuhi bisik-bisik tetangga. Wajah-wajah penasaran menatap dari balik jendela. Suara-suara pelan terdengar di jalanan sempit, dan ada rasa gelisah yang tidak bisa diabaikan. Pak Seno dan Bu Sari tetap tenang di depan anak-anak, berusaha menjaga kehidupan mereka tetap seperti biasa. Namun malam itu, suara kendaraan berat terdengar lagi, lebih dekat dan lebih nyata dari sebelumnya. Leo berdiri di dekat jendela rumah, matanya tajam menatap bayangan gelap di kejauhan. Mereka mencari aku, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti keluarga ini. Gumamnya, suaranya rendah. Pak Seno yang melihatnya diam-diam mengangguk. Ia sudah mulai memahami bahwa tamu mereka menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang terlihat. Keesokan harinya, polisi kota datang ke desa, mengaku ingin menanyakan keberadaan seorang bule asing yang hilang. Pak Seno merasa cemas, tetapi tetap sopan. "Maaf, Pak Polisi, kami hanya menolong tamu yang tersesat. Kami tidak tahu lebih dari itu," jawabnya hati-hati. Polisi itu mengamati Leo dengan tatapan tajam, lalu meninggalkan kartu nama sebelum pergi. Namun Leo menatap kartu itu dengan ekspresi gelisah, seolah tahu bahaya akan segera mengikuti. Hari-hari berikutnya, keluarga mulai merasakan ketegangan di setiap langkah mereka. Leo mulai mengajarkan Pak Seno dan Bu Sari cara menjaga keamanan rumah dan memantau pergerakan orang asing di sekitar desa. Anak-anak melihat, "Paman," mereka berubah menjadi sosok yang waspada dan hati-hati, jauh berbeda dari sosok hangat yang mereka kenal sebelumnya. Suatu sore, ketika Leo sedang mengajari Raka dan Lila membuat perangkap sederhana dari ranting dan tali, suara langkah berat terdengar di jalan desa. Leo segera memberi isyarat agar semua masuk ke rumah. Pak Seno menutup pintu dengan hati-hati, dan Bu Sari menenangkan anak-anak yang mulai takut. Dari jendela, mereka melihat dua orang pria berbicara dengan seorang tetangga lama. Kata-kata samar terdengar, tetapi tidak jelas maksud mereka. Leo menelan ludah, wajahnya tegang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Mereka sedang mencari celah untuk menemukan dirinya, dan keluarga Pak Seno ada di tengah bahaya tanpa menyadarinya. "Besok kita harus lebih waspada. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa alasan jelas," bisiknya kepada Pak Seno. Di malam hari, ketika anak-anak tertidur, Leo duduk di dekat api unggun di halaman. Ia mengeluarkan buku catatannya dan menulis beberapa catatan penting. Setiap kata di buku itu menunjukkan kecemasan dan rencana untuk melindungi keluarga ini. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan halus di jendela. Leo menegangkan tubuhnya, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada siapapun di sana. Tapi rasa gelisah tetap ada, semakin menekan hatinya. Pak Seno yang lewat melihat Leo termenung. "Apa yang kau pikirkan, Leo?" tanyanya pelan. Leo menatap Pak Seno, matanya bersinar penuh emosi. "Aku ingin mereka percaya padaku, tapi aku tidak bisa memberitahu semuanya. Jika mereka tahu kebenaran, mereka bisa dalam bahaya lebih besar," jawabnya. Pak Seno mengangguk, memahami dilema yang dihadapi tamu mereka. Keluarga ini harus memilih untuk mempercayai Leo sepenuhnya, meski itu berarti mereka harus menghadapi risiko yang tidak terlihat. Hari berikutnya, seorang tetangga yang penasaran mencoba menanyakan lebih jauh tentang Leo. Bu Sari dengan lembut menenangkan tetangga itu dan mengalihkan pembicaraan. Namun hal ini membuat keluarga sadar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Kepercayaan mereka pada Leo mulai diuji, sementara Leo sendiri berjuang untuk melindungi mereka dari ancaman yang semakin nyata. Malam itu, Leo duduk di tepi halaman, memandang gelapnya hutan.
Ia tahu kepercayaan keluarga Pak Seno padanya adalah satu-satunya hal yang bisa menjaga mereka tetap aman. Tetapi ia juga tahu, setiap langkah salah bisa membawa bahaya. Suara angin di pepohonan terdengar seperti bisikan, memperingatkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari orang-orang yang tidak mereka duga. Di desa kecil yang penuh kehangatan itu, kepercayaan kini menjadi ujian terbesar. Bukan hanya bagi Leo, tetapi juga bagi Pak Seno, Bu Sari, dan anak-anak. Mereka harus belajar untuk percaya sepenuhnya, meski rahasia dan bahaya mengintai di setiap sudut. Dan malam itu, semua merasakan ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis. Embun menempel di daun, dan udara terasa sejuk. Pak Seno dan Bu Sari mulai hari mereka seperti biasa. Namun suasana hati mereka agak berat. Mereka merasakan perubahan Leo selama beberapa hari terakhir. Kecemasan yang ia sembunyikan, tatapan gelisah, dan rahasia yang terasa begitu dekat. Anak-anak, seperti biasa, penuh tawa. Tetapi mereka juga mulai merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Saat sarapan, Leo tampak lebih serius dari biasanya. Ia menatap mata Pak Seno dan Bu Sari, menimbang apakah saat ini waktunya mengungkap sebagian rahasianya. Seno, Sari, ada hal yang harus kalian tahu, kata Leo dengan suara rendah. Pak Seno menatapnya dengan tenang, meski hatinya berdebar. Bu Sari merasakan ketegangan yang sama, duduk lebih tegak di kursinya. Leo menarik napas panjang dan mulai menceritakan sebagian kisahnya. Ia bukan turis biasa. Ia adalah pewaris perusahaan besar di kota, seorang pebisnis yang memiliki banyak musuh. Beberapa pesaingnya ingin menjebaknya, menelusuri setiap langkahnya, dan berusaha mengambil alih apa yang menjadi haknya. Leo tersenyum tipis, wajahnya menatap mereka dengan campuran rasa takut dan kelegaan. Aku harus sembunyi sementara. Jika mereka menemukan aku, bisa membahayakan kalian juga, ucapnya. Pak Seno dan Bu Sari terdiam. Mereka menatap Leo, mencoba mencerna kata-kata itu. Anak-anak tidak mengerti sepenuhnya, tetapi mereka merasakan keseriusan suasana. Pak Seno akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Leo, selama kau di sini, kami percaya padamu. Kau tamu kami, dan kami akan melindungimu. Tapi kau harus jujur sepenuhnya, agar kami bisa mengerti dan membantu, katanya. Leo mengangguk. Ia menceritakan lebih banyak lagi, tentang ancaman dari pesaing bisnis, tentang beberapa orang yang mungkin mencoba memanfaatkan desa ini untuk mencarinya, dan bagaimana ia pernah dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Air matanya hampir jatuh ketika ia menyebut kehilangan kepercayaan yang dulu ia miliki pada manusia. Bu Sari menepuk tangan Leo dengan lembut. Kami bukan orang kota. Kami hidup sederhana, tapi kami tahu satu hal, kebaikan itu lebih kuat dari ketakutan. Kau berada di sini, bukan karena kebetulan. Dan selama kau di rumah ini, kau aman, katanya. Kata-katanya menenangkan. Tetapi hati mereka tetap tegang karena ancaman nyata di luar desa. Hari itu, desa mulai terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa tetangga mulai berspekulasi tentang identitas Leo, meski mereka tidak tahu kebenarannya. Pak Seno dan Bu Sari mulai mengatur langkah keamanan di rumah. Mereka menutup pagar lebih rapat, mengamati setiap orang yang lewat, dan memastikan anak-anak tetap aman. Leo mengajarkan mereka tanda-tanda bahaya dan bagaimana membaca gerak-gerik orang yang mencurigakan. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Leo duduk di teras, menatap langit gelap. Ia merasa lega karena akhirnya bisa berbagi sebagian rahasianya, tetapi hatinya tetap berat. Ia tahu bahaya masih menghampiri, dan keluarganya kini lebih sadar dari sebelumnya. Pak Seno duduk di sampingnya, menepuk pundak Leo dengan penuh pengertian. Rahasia itu berat, Leo. Tapi kau tidak sendiri. Kita hadapi bersama, kata Pak Seno. Di tengah malam yang sunyi, sebuah bayangan terlihat di pinggir ladang. Leo menegang, matanya menelusuri gerak-gerik gelap itu. Pak Seno segera berdiri, sambil memanggil anak-anak untuk tetap di dalam rumah. Bayangan itu menghilang begitu cepat, namun ancaman nyata kini semakin dekat,
dan keluarga Pak Seno menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam rahasia yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Rahasia Leo yang terungkap membawa rasa lega sekaligus ketegangan baru. Mereka kini tahu siapa pria yang mereka tolong, tetapi bersamaan dengan itu, bahaya yang tersembunyi mulai membayang di desa. Malam itu, hati mereka berdebar, namun ada satu hal yang jelas, kepercayaan dan keberanian mereka akan diuji lebih dalam lagi. Pagi di desa terasa lebih cerah dari sebelumnya. Matahari menyinari ladang dan halaman rumah Pak Seno, membuat embun di daun-daun berkilau seperti kristal. Setelah rahasia Leo terungkap, kehidupan mereka berubah. Keluarga Pak Seno kini menyadari bahwa kebaikan yang mereka lakukan bukan hanya menyelamatkan seorang tamu, tetapi juga membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Leo memutuskan untuk membalas kebaikan keluarga Pak Seno. Ia mulai membantu mereka dengan cara yang tak terduga. Ia membawa beberapa peralatan pertanian sederhana dari kota, membantu memperbaiki rumah, dan memberikan ide untuk menanam sayuran yang lebih banyak agar hasil ladang lebih maksimal. Pak Seno dan Bu Sari merasa terharu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan kecil mereka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Anak-anak sangat senang. Lila dan Raka belajar membuat alat sederhana dari kayu dan tali bersama Leo. Mereka tertawa riang, sambil mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi semangat baru. Beberapa tetangga yang awalnya skeptis mulai datang untuk melihat perubahan kecil yang terjadi. Mereka melihat bagaimana satu keluarga sederhana dapat memengaruhi lingkungan sekitar melalui tindakan tulus. Suatu sore, saat Leo mengajari Raka dan Lila membuat saluran air sederhana untuk ladang, Pak Seno mendapat ide untuk membangun sumur baru bagi desa. Leo membantu menghubungkan relung-relung ide, menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dari kota. Warga desa pun ikut membantu, merasa termotivasi oleh semangat Leo dan keluarga Pak Seno. Namun, keajaiban kebaikan itu tidak berhenti di situ. Leo mulai memberikan bantuan lain yang lebih pribadi. Ia membiayai peralatan sekolah bagi anak-anak desa, memperbaiki atap rumah-rumah tua, dan mengajari warga cara sederhana untuk meningkatkan hasil panen mereka. Desa yang sebelumnya tampak biasa kini terasa hidup, penuh semangat, dan lebih bersatu. Tetapi, di balik semua itu, muncul kejutan yang tidak mereka duga. Salah satu tetangga yang awalnya sering mengkritik dan meremehkan keluarga Pak Seno, Pak Jaya, mulai berubah. Ia memperhatikan kebaikan yang dilakukan Leo dan keluarga, dan perlahan mulai membantu, memberikan saran, bahkan ikut bekerja di ladang. Ia tersadar bahwa satu tindakan kebaikan bisa menular dan mengubah pandangan hidupnya. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, Leo duduk di halaman bersama Pak Seno dan Bu Sari. Ia menatap langit yang cerah, berbicara lembut. Kalian menolongku tanpa pamrih. Dan sekarang, aku bisa memberikan sedikit kembali. Ini bukan tentang harta atau status. Ini tentang hati yang tulus. Ucapnya. Pak Seno mengangguk. Hatinya penuh rasa bangga dan haru. Hari demi hari, desa berubah. Keajaiban kebaikan yang lahir dari tindakan sederhana keluarga Pak Seno mulai terasa di setiap sudut. Warga yang dulu acuh mulai peduli. Anak-anak belajar untuk menghargai sesama. Dan kehidupan yang sebelumnya biasa kini penuh inspirasi. Tetapi Leo tahu, ancaman dari masa lalunya belum hilang sepenuhnya. Ia harus tetap waspada. Keajaiban kebaikan ini memberikan perlindungan tidak langsung, karena hati yang tulus akan selalu menarik orang-orang baik dan menjauhkan mereka yang berniat jahat. Malam itu, api unggun di halaman rumah Pak Seno menyala. Anak-anak tertidur nyenyak, dan Leo tersenyum tipis. Ia sadar, hidupnya yang dulu penuh ketegangan kini menemukan makna baru. Di desa kecil itu, kebaikan sederhana ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Ia mengubah bukan hanya hidup seorang tamu asing, tetapi juga seluruh komunitas. Dan bagi keluarga Pak Seno, mereka menyadari satu hal yang tak pernah mereka duga. Menolong orang lain adalah warisan yang tak ternilai, yang dapat menciptakan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Pagi itu, desa terasa sunyi, tapi hangat. Matahari bersinar lembut di atas ladang yang kini hijau subur,
burung-burung berkicau riang di pepohonan, dan aroma tanah basah menyelimuti rumah Pak Seno. Hari ini bukan pagi biasa. Leo tahu waktunya untuk pergi sudah dekat. Ia berdiri di halaman rumah, menatap rumah sederhana yang telah menjadi tempatnya merasa aman dan diterima. Pak Seno datang membawa secangkir teh hangat, duduk di samping Leo. "Kau akan pergi, ya?" tanyanya lembut. Leo mengangguk. Wajahnya tersenyum tipis tapi ada kesedihan di mata. "Ya, Seno, aku harus kembali. Tetapi aku ingin meninggalkan sesuatu untuk kalian semua. Sesuatu yang lebih dari sekadar kata terima kasih," ucapnya. Anak-anak muncul, Raka dan Lila, dengan mata berbinar dan wajah sedih. Mereka memeluk Leo erat-erat, menahan air mata. "Paman Leo, jangan pergi terlalu jauh," kata Lila lirih. Leo tersenyum, menepuk kepala mereka. "Aku akan selalu ada di hati kalian. Kebaikan kalian padaku akan selalu kubawa kemanapun aku pergi," jawabnya. Hari itu, Leo memberikan hadiah yang sederhana namun penuh makna. Ia menyumbangkan peralatan pertanian, buku-buku untuk anak-anak desa, dan bantuan modal kecil untuk Pak Seno dan tetangga yang membutuhkan. Tetapi lebih dari itu, ia meninggalkan pesan tentang keberanian, empati, dan pentingnya saling menolong. Pesan itu ditulis di papan kayu kecil, yang ditempatkan di halaman rumah Pak Seno, agar setiap orang yang datang bisa membaca dan belajar. Warga desa berkumpul, merasakan suasana berbeda. Mereka melihat keajaiban kebaikan yang lahir dari tindakan sederhana keluarga Pak Seno, diperkuat oleh Leo yang sekarang menjadi inspirasi nyata. Bahkan tetangga yang dulu skeptis, Pak Jaya, ikut mengantar Leo sampai perbatasan desa. Wajahnya penuh kagum dan rasa hormat. Ketika mobil yang akan membawa Leo pergi mulai melaju di jalan tanah, anak-anak melambaikan tangan, air mata mengalir di pipi mereka. Pak Seno dan Bu Sari berdiri di halaman, menyadari bahwa satu pertemuan sederhana telah mengubah hidup mereka selamanya. Leo menoleh, tersenyum hangat, dan berkata, "Kebaikan kalian bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga menyelamatkan hatiku. Ingat, setiap tindakan kecil bisa menjadi warisan besar." Di perjalanan, Leo menatap keluar jendela, melihat ladang hijau, rumah sederhana, dan wajah-wajah yang tulus. Ia merasa damai untuk pertama kali dalam hidupnya. Semua ketegangan, ancaman, dan rahasia yang membayanginya kini terasa lebih ringan. Keajaiban kebaikan keluarga Pak Seno telah mengajarkan satu pelajaran berharga. Hidup bukan tentang kekayaan atau status, tapi tentang hati yang tulus, keberanian, dan empati terhadap sesama. Sesampainya di kota besar, Leo membuka buku catatan yang selalu dibawanya. Ia mulai menulis kisah pertemuannya dengan keluarga sederhana itu, tentang bagaimana satu pertemuan bisa mengubah hidup banyak orang. Ia menulis tentang keberanian, kebaikan, dan inspirasi yang lahir dari hati yang tulus. Buku itu kelak akan menjadi kisah yang menyentuh hati banyak orang, tetapi bagi Leo, yang terpenting adalah warisan nyata yang ia tinggalkan di desa kecil itu. Malam itu, desa kembali tenang. Api unggun di halaman rumah Pak Seno padam, anak-anak tertidur nyenyak, dan angin malam membawa aroma tanah dan rumput yang menenangkan. Keluarga Pak Seno duduk di teras, memandang bintang-bintang di langit. Mereka merasa damai, sekaligus bangga. Satu pertemuan sederhana telah menciptakan perubahan besar. Dan kebaikan yang mereka tanam, kini menjadi warisan yang tak akan hilang, abadi dalam hati mereka dan dalam cerita desa itu. Pernyataan, cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat seperti nyata agarmu bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton cerita ini hingga selesai. Jikamu senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar channel Garda Cerita dapat terus berkembang dan menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Semogamu yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin.